bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Saya ke Bang Nuni. Bang Nuni, ini kita melihat bahwa ada kondisi sekarang alutsista kita, ada riset yang kemarin baru di launching juga oleh CSIS mengatakan bahwa 52% itu telah digunakan lebih dari 30 tahun, dan yang 40 tahun itu bahkan mencapai 28%, yang 31 sampai 40 tahun 24%. Intinya sangat banyak alutsista yang tua. Mungkin tadi kalau tadi Pak Fuad mengatakan contoh Hercules usia pakainya 38.000 jam, ini baru 3.000 jam yang jatuh. Tapi kita kan mungkin bicara juga resiko dan juga mungkin pride dari tentara, dan juga jatuh ini tentunya tentara-tentara kita merasakan ada gangguan juga di moral ketika kita tidak berperang saja kita sudah jatuh. Itu harusnya apa yang dilakukan, Bang? Terima kasih Mas Pangeran. Sebelumnya saya juga seperti halnya Pak Fuad Basga, saya turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dengan tewasnya semua korban yang ada di jatuhnya Hercules tersebut. Mas Pangeran, jadi memang ketika kita bicara mengenai alutsista, pembelian alutsista, pengadaan alutsista, tentu saya setuju dengan apa yang disampaikan kemarin sore oleh Panglima TNI kita yang baru, Jenderal Gatot Nurmantio, bahwa membeli alutsista itu tidak seperti membeli tahu, katanya. Ya, itu memang tidak sesederhana itu. Karena untuk pengadaan alutsista itu memang kita harus melihat eskalasi ancaman, lalu kemudian tangkal, sistem cegah tangkal, dan juga apabila dalam keadaan perang tradisional maka kita harus melihat lamanya peperangan. Hal ini memang tidak semata-mata kita bisa menentukan apple to apple kebutuhan antara masalahnya begini. Ketika kita ingin menentukan pembelian alutsista, pengalaman saya sebagai anggota Komisi 1 bersama Mas Tantowi Yahya dulu, kita ini susah banget yang namanya mengundang Menq, Menteri Keuangan maupun Bappenas untuk bicara bersama duduk satu meja, satu visi, yaitu visi pertahanan, di mana sama-sama memahami bahwa modernisasi, pembenahan TNI, lalu kemudian kebutuhan untuk pertahanan kita itu seperti apa, tarik ulur di mana karena itu tadi dilihat apple to apple, di satu sisi pembelian mungkin sembako, di sisi lain bahwa itu penting, di satu sisi pembelian alutsista juga penting. Saya rasa mungkin hal itu ke depan harus kita hindari ya, karena memang sama-sama penting. Saya setuju dengan apa yang saya baca di Suara Pembaruan kemarin sore, Mas Tantowi Yahya mengatakan bahwa sebaiknya itu ditingkatkan menjadi 300 triliun. Karena memang kalau 300 triliun dilihat angkanya memang besar. Saya rasa apa yang harus dilakukan ini 30 triliun, sorry. 30 triliun. Kalau itu nanti Pindad minta lebih banyak itu. Pindad udah marah-marah tadi barusan. Jadi saya rasa mungkin hal ini perlu dibahas kembali dalam politik anggaran yang harus dilakukan. Kemarin ketika kita melihat ya bersama di seluruh media, lalu kemudian semua bicara, itu menimbulkan friksi. Ada yang merasa tertuduh, mungkin pemangku kebijakan yang lalu ada yang merasa sebagai pengguna itu mendapatkan hal yang kurang baik dan tidak baik sehingga bisa mempercepat seorang TNI itu menjadi anggota. Jadi memang di sini mari kita bersama duduk bersama sebagai anak bangsa bahwa ini semua harus dibicarakan dengan matang, integrated dan holistik. Ketika kita bicara kemarin mengenai jatuhnya Hercules 1310 itu, kita hanya bicara mengenai modernisasi dan pembaruan. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya juga melihat ke dalam, yaitu regulasi. Sistem regulasi ini yang juga harus kita waspadai, kita lihat sampai bagaimana kebijakan dan implementasinya di bawah.
kemarin ini kan kalau tidak salah ya Pak Fuad ya, Pak Fuad, kalau tidak salah ya, kemarin ini kan saya mendengar bahwa jatuhnya Hercules itu juga ada akibat dari overweight ya. Jangan dijawab dulu ya Pak, saya mau terus. Bapak pasti akan nyakal soalnya. Jadi itu apabila betul itu ada overweight, saya rasa mungkin yang dilihat bukan hanya bagaimana modernisasi, bagaimana pembelian alutsista yang baru, lalu kemudian membicarakan Harvard dan lain sebagainya. Bila tadi Pak Fuad Bashar mengatakan bahwa Harvardnya sudah baik, lalu kemudian memang modernisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau menurut saya regulasi juga merupakan sebuah keniscayaan untuk ditinjau kembali. Sampai apabila betul itu ada overweight, ini kan karena ketahuan, yang nggak ketahuan itu berapa. Nah, apabila ini memang terjadi, itu pastikan regulasinya, bagaimana di lapangannya, itu harus ditinjau semua kepemimpinannya dari semua level, all level. Jadi dari bawah sampai ke atas. Ini bagaimana bisa sampai terjadi hal begini, sampai tadi di PT Pindad bilang bahwa ada istilah baru yang namanya prajurit apa tadi siaga dan niaga, itu beda-beda tipis. Itu saya rasa mungkin Mas Pangeran bagi ke depan nanti TNI secara keseluruhan harus melihat pemenahan secara holistik, di mana nanti harus juga berdiskusi dengan Komisi 1 tentu. Jadi memang jangan sampai segala hal problematik yang ada lalu kemudian memunculkan kebijakan baru tanpa berkoordinasi dengan legislatif. Dari saya sementara itu. Tadi Mbak Nuning mengatakan pembenahan secara holistik. Kalau berkaca dari kasus Hercules ini, pembenahan apa yang paling dibutuhkan Mbak Nuning? Saya rasa kalau holistik ya, ini harus integrated. Jadi kita bicara modernisasi, lalu kemudian politik anggarannya. Politik anggarannya juga itu harus cepat, tepat, dan memang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai di bawah ya, pihak prajurit membutuhkan A, level atas mengatakan B, itu nggak ketemu. Nah itu yang harus diperbaiki. Jadi memang kalau saran saya ke depan nanti harus ada satu research itu yang serius, yang sungguh-sungguh, jangan ecek-ecek. Jangan hanya research itu hanya nempel sebuah tujuan. Jadi hanya untuk menguatkan, memformalkan sebuah tujuan. Research itu harus objektif, sehingga kita tahu sebenarnya kelemahan dari pembangunan pembangunan pertahanan kita, sistem pertahanan kita ini harus dibenahi seperti apa. Melihat kita kan sekarang ini menghadapi berbagai macam eskalasi ancaman. Ada Laut Cina Selatan, ada wilayah kedirgantaraan, dan juga teritorial. Tentunya walaupun Pak Gatot Nurmantio ini dari Matra Darat, tetapi tentu beliau tidak bisa hanya memperhatikan Matra Darat saja semata, karena memang eskalasi ancaman dari mana-mana. Terlebih juga ya, beliau sendiri selalu mengatakan ada proxy war, lalu kemudian cyber war. Itu saya rasa harus menjadi suatu hal yang diterapkan secara holistik. Jadi jangan omdok, itu aja. Ya, saya ke Kapten Sunaryo Supratomo dari Indonesia Aviation and Aerospace Watch. Tadi dilihat ada beberapa masalah dari Pak Fuad juga menggarisbawahi, dan juga Bang Tantowi menggarisbawahi masalah kesterilan di sekitar bandara, dan juga mungkin kalau tadi kita bisa bicara juga masalah airworthiness dari pesawat-pesawat yang mengudara. Dari Kapsunario melihat masalah-masalah apa sih yang sebenarnya mungkin jadi bahaya laten dalam dunia terbang kita, baik militer maupun sipil? Terima kasih Pangeran. Jadi pertama-tama kami dari IAAW, mungkin banyak yang belum tahu apakah itu IAAW, yaitu Indonesian Aviation and Aerospace Watch, di mana secara garis besar organisasi tersebut merupakan suatu watchdog. Boleh dikatakan watchdog, kita akan mengkaji segala hal-hal yang terkait dengan aviasi, dan kita akan menghasilkan suatu hasil yang akan kita teruskan kepada regulator untuk perbaikan ataupun apa yang perlu
koreksi. Dan dalam hal ini kalau melihat kejadian di Hercules yang ada di Medan, kami ikut bela sungkawa sedalam-dalamnya. Namun satu hal yang ingin kami himbau kepada para pembicara, bukan pembicara yang di sini, maksudnya itu yang kita dengar di luar, mohon untuk menahan diri untuk tidak ikut-ikut menyebutkan sebab-sebab kecelakaan. Karena kalau menyebutkan sebab-sebab kecelakaan belum tentu kebenarannya. Tadi Bu Nuning juga mengutarakan, nanti kalau sudah sampai ada sebab-sebab begini dan sebagainya, itu berakibat friksi antara beberapa instansi ataupun beberapa pejabat yang merasa disudutkan. Dan ini tidak baik karena kita belum tahu persisnya. Tapi yang jelas bahwa penyelidikan yang akan dilakukan oleh tim dari TNI AU ataupun mungkin dibantu oleh KNKT itu adalah hasil yang nanti dapat kita acuh sebagai pegangan kita. Dan dengan acuan tadi maka kita dapat memperbaiki apa yang akan terjadi, kita bisa mengeliminir ataupun kita mengurangi hazard-hazard yang timbul kemarin dahulu. Tadi diutarakan bagaimana mengenai sterilisasi dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah ada peraturan yang jelas mengenai sterilisasi. Kami tadi juga mengutip dari Pak Fuad, katanya ada tower, kalau nggak salah ada Joy FM, antena ya, ada radio Joy FM di 3 sampai 4 kilo, lantai 3. Betul. Jadi di atas lantai 3, apakah itu tempatnya persis di approach path ataupun take off path, kita belum tahu. Yang tahu persis itu adalah penyidiknya. Sehingga kalau kita mengatakan itu antena yang mengganggu dan sebagainya, terus terang kalau saya mengatakan itu kita belum tahu persis. Nanti penyidik yang akan mengutarakan, sehingga dari keseluruhan itu. Hanya ingin saya utarakan di sini, tadi kan mengenai perawatan dan lain sebagainya Pak ya, Pangeran, bahwa sistem aviasi itu kita menganut apa yang namanya adalah quality assurance, di mana quality assurance tadi kita terapkan untuk pesawatnya sendiri ataupun krunya sendiri. Sebagai misal untuk pesawatnya sendiri sebelum dirakit, sebelum dibuat, sebelum diterbangkan dan sebagainya, itu melalui pentahapan-pentahapan, di mana setiap tahap kalau diketahui ada potential hazard, maka itu di stop dulu, diselidiki, dicek mana potensialnya tadi. Kalau sudah ketemu diperbaiki, baru dilanjutkan ke step-step berikutnya sampai pesawat itu bisa diterbangkan. Untuk kru juga demikian. Sebelum seleksi ada psikotes, apalagi dari TNI AU sangat ketat. Setelah itu diuji dan lain sebagainya, masuk pendidikan. Untuk masuk pendidikan, krunya tadi dicek lagi untuk terbang, misalnya bisa solo. Kalau bisa solo diterusin sampai mendapatkan license. Kalau nggak bisa, yang bersangkutan drop. Jadi ini pentahapan, ini quality assurance-nya ini. Sampai setelah lulus dia mengadakan upgrading untuk training dan sebagainya sampai regulator ataupun dalam hal ini misalnya TNI AU memutuskan bahwa yang bersangkutan bisa jadi kapten, bisa jadi instruktur, itu adalah kewenangannya. Tapi sudah melalui pentahapan-pentahapan yang sangat teliti, sehingga kita tidak tahu kejadian itu sebabnya apa, kecuali hasil dari tim penyidik. Kalau kan Bapak di IAW juga banyak yang dari militer juga Pak ya? Betul. Kalau Bapak tadi bicara masalah tahapan-tahapan dan segala macam yang harus dilewati, itu ada masalah nggak di sana Pak? Kita belum tahu, makanya kita harus lihat. Enggak, maksudnya dalam pelaksanaan selama ini, bukan yang kemarin jatuhnya itu, dalam pelaksanaan kita selama ini mungkin dari segi profesionalitas atau mungkin dari Kalau dari segi profesionalitas, saya percaya tahapan-tahapan sudah dilalui, apalagi militer ya, TNI AU, sipil pun demikian. Karena sipil itu ada pengaruhnya dari ICAO yang meneliti. Makanya kita dengar kemarin misalnya penerbangan di Indonesia tidak boleh ke Eropa dan lain sebagainya. Itu karena mereka ngecek, oh ini kurang. Jadi pentahapan sudah dilalui, tapi mungkin ada kekurangan sedikit. Tapi kalau dari TNI AU saya nggak tahu persisnya, tapi saya yakin karena dalam dunia aviasi itu nomor satu itu adalah safety dan profesionalisme. Oke, profesionalisme Jaya kita akan bahas apa mungkin kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki itu setelah jeda berikut ini.